Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kadapi Hanaping, guru mata pelajaran Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 7 Kota Bekasi, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 LPPK IAIN Kediri. Pada hari ini tanggal 9 Mei saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua, sehat? Sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian dijadikan anak yang soleh dan soleha. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran di pagi hari ini, baiknya seperti biasa kita berdoa. Untuk ketua kelas memimpin doa, silakan. Bersiap. Duduk yang rapi. Berdoa dimulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak akan mengecek absen pada pagi hari ini ya. Masuk semua nih? Masuk. Bapak Maulana tidak hadir karena sakit gak? Belum sembuh? Ya. Mari sama-sama kita doakan Dafa Maulana, teman kalian, anak Bapak, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa beraktivitas lagi, bisa berkumpul lagi dan belajar bersama kalian. Kita baca suratul Fatihah, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati bi karamati bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku sekalian, sudah siap kita untuk mengikuti pelajaran pada hari ini? Ya. Kita melanjutkan pembahasan minggu depan, yaitu tentang masalah beriman kepada malaikat. Tahu malaikat? Malaikat diciptakan oleh Allah dari nur cahaya. Kalau kita manusia diciptakan dari segumpal tanah. Ada berapa jumlah malaikat? Ada yang tahu di sini? Tunjuk tangan. Berapa? 10. Betul apa salah? Betul. Iya, terima kasih, pintar. Nah, peta konsep pengertian dari beriman kepada malaikat, yaitu yang pertama pengertian tugas malaikat, sifat malaikat, perbedaan malaikat dengan makhluk gaib lainnya, hikmah dan perilaku. Ya.
Iman kepada malaikat. Nah, coba diperhatikan di layar monitornya. Iman kepada malaikat berarti percaya atau yakin kepada adanya para malaikat yang menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah mengingkari. Iman kepada malaikat termasuk salah satu dari hal gaib yang wajib kita imani ya. Jadi malaikat itu ya kan adalah ciptaan Allah yang harus kita percaya, kita iman. Dan malaikat itu tugasnya adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat jumlahnya tadi yang sudah disampaikan dijawab ya, diterangkan oleh teman kita, jumlahnya 10. Yang pertama yaitu malaikat kedua terus ketiga terus munkar ya. Malaikat Jibril tugasnya apa? Jaga yang itu. Terus malaikat Mikail. Nah, terus Israfil. Israel. Munkar. Raqib. Atid. Ridwan. Malik. Iya, itu nama-nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Sifat malaikat. Malaikat punya sifat. Ya. Sifat malaikat yang pertama, kita punya sifat, malaikat juga punya sifat. Sifat malaikat yang pertama selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah maksiat kepadanya. Malaikat itu taat ya, dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, malaikat dapat berubah wujud. Malaikat itu bisa berubah wujud. Jibril pernah mendatangi Nabi Muhammad SAW dengan menyamar sebagai sahabat dengan nama Dihya Al-Kalbi, juga seperti sahabat dari Arab Badui, bisa menyerupai manusia. Yang ketiga, sifat malaikat tidak makan dan tidak minum. Malaikat tuh nggak makan nggak minum seperti kita. Ya, kalau kita kan makan dan minum. Kalau manusia. Yang keempat, tidak berjenis kelamin. Tidak berbentuk wanita, tidak berbentuk pria. Malaikat itu tidak ada jenisnya. Yang kelima, tidak pernah berhenti dan letih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tuh nggak pernah letih, nggak pernah jemuh, nggak pernah capek. Yang keenam, senang terhadap majelis zikir. Makanya majelis zikir itu disenangi oleh para malaikat. Yang ketujuh, mendoakan hamba yang menunggu salat berjamaah. Jadi kalau ada manusia yang sedang menunggu salat berjamaah sebelum salat dimulai, itu malaikat paling senang dan paling cinta. Ya, itulah sifat malaikat. Perbedaan malaikat dengan makhluk gaib. Nah, ini ada perbedaannya nih. Malaikat dan makhluk gaib lainnya. Malaikat terbuat dari cahaya atau nur, sedangkan jin berasal dari api atau nar. Ya, nar. Malaikat selalu tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan jin ada yang muslim dan ada yang kafir. Kalau malaikat nggak ada yang kafir, kalau jin ada yang kafir, ada yang muslim. Yang kafir adalah setan dan iblis yang akan terus menggoda manusia hingga akhir kiamat agar bisa menemani mereka di neraka. Jadi jin itu yang kafir itu iblis, setan itu jin kafir. Ada jin yang muslim. Kalau malaikat tidak memiliki hawa nafsu, nggak ada nafsunya.
sebagaimana yang dipunyai jin. Kalau jin punya nafsu, kalau malaikat tidak punya nafsu. Jin yang jahat akan selalu menentang dan menjalankan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau jin yang jahat, jin yang kafir, jin yang tidak Islam. Malaikat adalah makhluk yang baik dan tidak mencelakan manusia selama berbuat kebaikan. Sedangkan setan dan iblis akan selalu mencelakakan manusia hingga hari akhir. Kalau malaikat tidak pernah mencelakakan kita. Tapi kalau setan, iblis, ya kan, selalu bagaimana caranya biar kita celaka dan masuk ke dalam surga, masuk ke dalam neraka. Tuh, buat iblis dan jin itu selalu ingin bagaimana caranya supaya kita manusia masuk ke dalam neraka bersama biasa jin dan setan itu. Hikmah dan perilaku beriman kepada malaikat. Nah, sebelum kita lanjut, ya kan, Bapak akan tanya di sini kuis pertanyaan ke Bapak buka. Jumlah malaikat ada berapa? 10. Nah, malaikat jumlahnya ada 10 dan masing-masing ada tugasnya, ya. Sekarang Bapak tutup dulu. Coba di sini ada yang bertanya? Pak. Ya. Pak. Malaikat Ridwan tugasnya pertama, Pak. Oke, terima kasih. Bagus jawabannya. Apa pertanyaannya? Mungkin di antara kalian anak-anakku ada yang bisa jawab, ya. Malaikat Ridwan siapa? Malaikat Ridwan, ya. Ya. Ya, Bilqis, coba. Jawabannya menjaga pintu surga. Menjaga pintu surga. Nah, itu. Jadi malaikat Ridwan tugasnya menjaga pintu surga. Di sini anak-anakku ada lagi yang mau bertanya? Saya, Pak. Ya. Tugasnya malaikat Malik apa, Pak? Tugasnya malaikat Malik. Ya, ayo. Ada yang bisa jawab? Tugas ya. Ya. Penjaga pintu neraka. Nah, itu salah satu tugas dari malaikat yang jumlahnya ada 10, diantaranya malaikat Ridwan menjaga pintu surga dan malaikat Malik menjaga pintu neraka. Dan adakah perbedaan di antara malaikat dan makhluk Allah lainnya? Ada enggak? Nah, ada. Malaikat diciptakan dari apa? Cahaya. Oke, mudah-mudahan ya kita semua dicenangi oleh malaikat. Dan iman kepada malaikat itu hukumnya adalah wajib, harus kita mengimani bahwa malaikat itu ada, ya. Nah, anak-anakku sekalian semuanya, tadi kita sudah menerangkan dan tentek tanya jawab. Sekarang Bapak yang mau menanyakan kepada kalian semua, ya kan. Salah satunya majelis zikir. Majelis zikir ini termasuk yang disenangi oleh malaikat, ya kan. Sekarang Bapak mau tanya, malaikat itu salah satunya adalah tidak makan dan tidak minum. Dan malaikat itu ada jenisnya atau tidak? Ada. Malaikat tidak berjenis. Kalau manusia berjenis, ya. Makanya kalau manusia itu ada laki-laki, ada perempuan. Kalau malaikat tidak ada laki-laki dan tidak ada perempuan, ya. Nah, dari keterangan semua ini ada yang masih belum dipahami? Sudah. Tapi sudah hafal semua nama-nama malaikat 10 itu? Sudah. Siapa yang sudah hafal lancar coba? Udah. Ayo kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Iya. Terus sekarang kita baca
sama tugasnya. Contohnya begini, Jibril menyampaikan wahyu, Mikail membawa rezeki. Ayo, 1, 2, 3. Jibril menyampaikan wahyu, Mikail membawa rezeki, Israfil meniup trompet sangkakala, Israil mencabut nyawa, Munkar menanyakan perbuatan manusia, Nakir menanyakan perbuatan manusia, Raqib mencatat amal baik, Atid mencatat amal buruk, Ridwan menjaga pintu surga, Malik menjaga pintu neraka. Iya, terima kasih. Dan sekarang dibaca bareng-bareng sifatnya, ya kan? Ayo, sifatnya baca bareng-bareng. Iya, terima kasih. Itu sifat malaikat. Nah, sekarang perbedaannya. Ayo dibaca. Malaikat terbuat dari cahaya atau nur, sedangkan jin berasal dari api atau nar. Malaikat selalu tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan jin ada yang muslim dan kafir. Yang kafir adalah setan dan iblis yang akan terus menggoda manusia hingga hari kiamat, agar dia menemani mereka di neraka. Malaikat tidak memiliki hawa nafsu sebagaimana yang dipunyai jin. Jin yang jahat akan selalu mendengar dan menjalankan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat adalah makhluk yang baik dan tidak akan menerapkan manusia selama berbuat kebaikan, sedangkan setan dan iblis akan selalu mencelakakan manusia hingga hari akhir. Iya, terima kasih. Nah, itulah perbedaan antara malaikat dan makhluk Allah. Sekarang hikmah dan perilaku beriman kepada malaikat. Ayo baca. 1. Motivasi untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bercermin diri kepada ketaatan malaikat, menimbulkan kewaspadaan dalam berperilaku dengan merasa diperhatikan oleh malaikat, tetap optimis dalam berusaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan
terima kasih ya. Dari yang tadi kita paparkan tentang masalah beriman kepada para malaikat ya, dan semuanya perilaku, mudah-mudahan kita di sini bisa memahami kalian anak-anakku yang soleh dan soleha ya, selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya, dan serta selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan malaikat nanti berserta kita dan kita nanti bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah-mudahan nanti kita di yaumul qiyamah masuk surga semua. Amin. Dan bisa melihat malaikat yang sebenarnya. Nah, mungkin dari pertemuan pagi hari ini tentang beriman kepada para malaikat, sebelum Bapak tutup, ini ada pertanyaan? Tidak ada. Sudah jelas? Paham semua? Mudah-mudahan kita tutup ya dengan membaca surah Wal Asri. Mudah-mudahan pertemuan materi pembelajaran PAI pada pagi hari ini kalian semua anak-anakku mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ayo kita baca surah Wal Asri. Bismillah. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Bapak mohon maaf kalau ada kesalahan, kehilafan dalam penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.